Dari kecil emang nontonin bokap balap gitu, emang punya passion dari dulu, suka dengan balapan. Dari kecil juga nonton F1 lah, nonton MotoGP lah, nonton bokap balap. Jadi emang ada pengen banget dulu balap dari kecil. Ya itu tadi dapat kesempatan. Rally ini menurut gue salah satu cabang olahraga otomotif yang paling bahaya, karena kita jalanan itu bukan di jalanan umum. Iya benar. Gitu, jadi ini jalanan yang tanah, udah gitu samping-sampingnya mungkin langsung ada ketemu pohon, ketemu jurang, apa segala macam. Jadi yang pasti keamanan kendaraan itu nomor satu. Alhamdulillah di seri 1 baik sprint dan seri 1-2 di rally kita berhasil menjadi yang terbaik. Itu merupakan tabungan yang bagus banget buat kita bisa mempertahankan gelar juara nasional kita tahun ini. Tapi memang persaingannya nggak bakalan mudah karena banyak pembalap-pembalap baru dengan mobil-mobil kencang-kencang semua menjadi saingan kita tahun ini. Halo semuanya, sekarang balik lagi di Ramo Podcast. Ramo Podcast ini adalah merupakan podcast yang dilakukan di dalam Toyota Hilux Serangga yang sudah dimodifikasi ini. Kali ini gue udah bersama bintang tamu Rian Nirwan, seorang pembalap dan rally nasional. Oke, sekarang kesibukannya lagi apa nih Mas Rian Nirwan? Yang pasti kesibukannya selain balap, gue adalah pengusaha di kota Balikpapan. Iya. Emang balapan ini pekerjaan kedua, sedangkan pekerjaan utamanya gue di usaha di bidang ready mix. Oke, terus sebelum jadi pereli, sebenarnya kesibukannya apa sih? Ya memang gue lahir di dunia nggak jauh-jauh dari balap. Gitu. Jadi emang dulu itu bokap itu dari seingat gue dari gue kecil bahkan itu emang udah balapan terus gitu. Dulu juga bokap adalah pereli sekaligus off-roader. Mungkin kalau ada teman-teman yang senior tahu namanya Roy Nirwan. Iya. Gitu. Jadi memang passionnya keluarga kita di balap. Di balap motorsport gitu. Makanya akhirnya ya karena ngeliatinnya waktu kecil selalu balapan, ya gedenya akhirnya jadi mau nggak mau nyemplung ya. Nyemplung. Nah ini sebagai masih kecil tuh istilahnya udah ada hidup di keluarga pembalap ya. Itu ada pressure sendiri nggak sih, bokap udah jadi pereli duluan, terus ketika masuk nih sebagai rookie gitu ya, wah ada bayang-bayang bokap apa gimana nih? Oke, dulu sebenarnya nggak pernah terpikir bakalan bisa balap gitu. Dulu awal-awal tuh ngeliatin kayaknya balap ini adalah olahraga yang mahal ya gitu. Terus ya alhamdulillah dulu waktu kuliah dapat kesempatan diajakin bokap untuk balap. Masih di Balikpapan dulu balapnya, itu kejuaraan daerah bahkan. Itu kalau nggak salah tahun 2017 pertama kali nyetir, ada balap kejurda off-road zaman itu. Diajakin lah sama bokap, coba deh balapan gitu, gimana kira-kira bisa nggak gitu. Alhamdulillah ternyata pada saat itu dapat juara 1 kejurda. Akhirnya mungkin bokap ngeliatin ada potensi di situ, diterusin lah sama kita sampai dengan sekarang ini. Gokil ya, baru pertama kali langsung ternyata juara ya. Yes. Langsung kayak pas habis juara, wah kayaknya emang gue udah suka banget nih, udah emang dunia gue nih apa gimana? Sempat mikir yang lain juga atau enggak? Kalau emang hobi dibilang kan ya kita lahirnya emang di sana gitu. Terus dari kecil emang nontonin bokap balap gitu, emang punya passion dari dulu, suka dengan balapan. Dari kecil juga nonton F1 lah, nonton MotoGP lah, nonton bokap balap. Jadi emang ada pengen banget dulu balap dari kecil. Ya itu tadi dapat kesempatan pada 2017 itu nggak disia-siain. Gitu, akhirnya sampai dengan sekarang. Masih keinget mobil yang pertama bawa gelar juara apa? Mobilnya merek sebelah. Gitu, merek sebelah. Gitu. Jadi dan itu adalah mobil off-road gitu. Jadi karena dulu 2017 itu seingat gue bokap itu lagi masih balapan off-road gitu. Jadi bokap memang dulu lahirnya di rally, habis itu tahun 98 rally Indonesia sempat
zaman-zamannya dulu krisis moneter. Iya. Jadi sempat redup, mulai lagi, tapi bokap setelah itu pindah ke off-road, sprint off-road tepatnya. Nah akhirnya di 2017 itu gue terjun juga ke off-road, baru sampai di 2019 balik lagi akhirnya ke rally lagi bokap. Kalau lu sendiri ngelihat rally saat ini di Indonesia tuh kayak gimana sih? Rally saat ini di Indonesia, oke. Mungkin bisa dari mulai pengalaman atau harapan juga bisa dikasih tahu kali ya. Kalau rally Indonesia yang pasti sekarang menurut gue pribadi adalah salah satu peaknya lah ya. Gitu, momen peaknya rally Indonesia. Memang gue dulu inget banget waktu kecil gue nontonin bokap balap itu, gue masih SD, itu artinya tahun 98, 96, 97. Itu kan adalah momen tertinggi rally Indonesia, di mana zaman itu kalau gue nggak salah 96-97 itu rally Indonesia berhasil ngebawa WRC ke Indonesia, yaitu kejuaraan dunia 2 tahun berturut-turut di Indonesia. Udah gitu banyak banget zaman dulu itu mobil-mobil yang istilahnya spek dunia itu ada di Indonesia. Nah, memang semenjak itu sempat menurun lah ya rally Indonesia, apalagi ya setelah krisis moneter apa segala macam. Cuman gua ngelihat mungkin kebangkitan rally Indonesia itu balik lagi sekitar 5-6 tahun yang lalu, gitu, dimana untuk pertama kalinya lagi setelah banyak dulu mobil-mobilnya, mungkin mobil-mobil yang 5 tahun, 6 tahun, atau bahkan 10 tahun umurnya. Nah di 6 tahun yang lalu itu mulailah berdatangan nih mobil-mobil spek dunia, gitu. Jadi ada mobil rally tuh, EP4 apa segala macem. Bikin balapannya semakin kompetitif ya? Balapannya juga semakin kompetitif karena beragam banyak merek-merek lain yang datang ke Indonesia, yang dimana mobil-mobil itu juga dipakai di rally dunia gitu. Itu udah datang lagi ke Indonesia, yang menunjukkan bahwa perkembangan rally di Indonesia sangat-sangat bagus banget lah saat ini ya. Saat ini. Terus lu kan udah beberapa kali ikut kejuaraan nih. Yang paling berkesan itu tracknya yang di mana tuh kira-kira? Bisa ceritain juga, karena kan orang kalau ngelihat rally itu cuman bisa dibilang highlight aja kan ya, karena dan yang menurut lu pemandangan bagus, terus konturnya mantap. Kalau yang paling berkesan menurut gue dari semua rally adalah di Danau Toba sih. Danau Toba, karena memang nggak cuman pemandangannya yang bagus banget, tracknya juga bagus, tapi di situ adalah dulu tahun 96-97 track yang sama juga dipakai di WRC, kejuaraan dunia. Gitu. Jadi gue punya cerita ya, di track itu juga bokap dulu ikut kejuaraan dunia. Nah sekarang gue ikut, jadi punya cerita yang menarik lah, ada historisnya lah, ada historical value-nya lah di track. Ingat tuh waktu itu soalnya kita auto driver juga lagi di Danau Toba, terus Mas Fitra kayak mau lihat mobil-mobil rally-nya. Dan emang itu tempatnya emang bagus banget ya, di dalam hutan gitu ya. Udah gitu juga biasanya kalau kita di Indonesia balapannya kepanasan, di Toba kan karena di tinggi, sejuk ya, jadi ya gitu. Jadi suasana yang berbeda lah di sana. Terus kemarin baru juara di rally yang Kalimantan itu. Nah itu persiapannya apa aja tuh bisa sampai jadi juara? Kalau ini alhamdulillah minggu lalu kita baru aja pulang dari Kalimantan Selatan, di mana itu adalah event pertama dan kedua rally Indonesia, kejuaraan nasional rally Indonesia, namanya Banua Rally. Alhamdulillah di seri pertama dan kedua kita berhasil dari tim Toyota Gazoo Racing Indonesia membawa piala tertinggi, juara 1 umum untuk kedua event tersebut back to back. Ya ini setelah bertahun-tahun gue berusaha di Kalimantan Selatan, akhirnya cintanya Kalimantan Selatan ada buat tim Toyota Gazoo Racing Indonesia. Jadi seru banget, karena itu dia persaingannya tahun ini sangat-sangat kompetitif banget, banyak banget pereli-pereli muda yang muncul tapi punya speed yang sangat luar biasa.
gitu, dan pereli seniornya juga nggak pelan-pelan juga. Jadi kemarin persaingannya sangat seru di 3 hari balapan kemarin, makanya memang kita punya persiapan khusus sebelum balapan kemarin, dimana selain biasanya karena kita tahu Kalimantan Selatan panas banget, jadi harus persiapan fisiknya lebih dibandingkan balapan-balapan yang lain. Terus juga kemarin kita ada ngundang coach spesial dari Itali, di mana dia memang juara nasional Itali, rally Itali berturut-turut 4 kali kalau nggak salah. Terus juga dia beberapa kali memenangin event European Rally Championship, jadi punya pengalaman segudang lah, di mana itu sangat membantu gue secara pribadi untuk prepare, dapat ilmu tambahan pastinya untuk bisa mempertahankan gelar juara nasional kita tahun ini. Sebenarnya apa sih yang ilmu yang mungkin bisa dipelajarin sama orang kita yang baru mau mulai rally, itu stepnya apa aja tuh? Kalau kita yang baru mau mulai nih ya, gitu, pastinya kan ya untuk baru benar-benar mulai pasti udah punya yang pasti mobil dan tim ya. Sering nonton rally itu udah pastilah itu, makanya pasti mau terjun ke situ. Iya. Kalau gue dulu itu gue sering banget nontonin onboardnya pembalap dunia. Oh iya, jadi kebayang ya. Bisa kebayang lah gimana sih nyetir balap mobil itu seperti apa gitu. Terus juga pasti persiapan kendaraan juga nggak main-main, karena ya rally ini menurut gue salah satu cabang olahraga otomotif yang paling bahaya, karena kita jalanan itu bukan di jalanan umum. Iya benar. Gitu, jadi ini jalanan yang tanah, udah gitu samping-sampingnya mungkin langsung ada ketemu pohon, ketemu jurang, segala macam. Jadi yang pasti keamanan kendaraan itu nomor 1. Gitu. Jadi persiapan seperti itulah yang harus kalau misalnya pemula mau mulai nanti. Ya, terus kalau lu sendiri kan lu udah ngerasain juga selain rally, lu udah juga di lintasan gitu ya. Nah itu lu diferensiasinya, perbedaannya menurut lu untuk balapnya tuh apa aja sih? Oke, sebenarnya pengalaman gue balapan di track itu nggak banyak. Oh nggak banyak? Nggak banyak gitu. Adik gue itu si Glenn yang lebih banyak pengalamannya di balapan touring. Nah cuman kemarin gue dapat kesempatan pada saat GR Wars tahun lalu, gue bawa mobil GR Yaris Rally itu gue ke Mandalika untuk pertama kali. Nah jadi memang sangat berbeda ya gitu, ngerasain kalau sirkuit itu kayak semuanya lebar gitu, kebuka gitu. Sedangkan kalau rally kita benar-benar jalanannya sempit, terus tanah gitu. Punya keseruannya masing-masing menurut gue gitu. Kemarin gue nyobain Agya touring di Mandalika, itu juga menurut gue punya keseruan juga, karena every disiplin pasti punya challenge-nya masing-masing gitu. Gue yang di rally juga kesusahan ternyata pada saat ke track touring. Jadi menurut gue sebuah mungkin someday kalau ada kesempatan ya mungkin pengen nyobain. Oke, jadi gitu. Dari coba-coba yang kemarin ternyata wah asik juga nih. Seru juga ya, walaupun yang satu main waktu, kalau yang ini masih berhadapan di touring ya. Jadi agak tricky juga ya, beda-beda kesulitannya ya. Terus saat ini kalau yang paling yang paling dipikirin untuk kedepannya nih, kan masih ada seri-seri lain ya. Persiapan lo apa nih yang bikin gua harus tetap juara nasional nih? Nah, jadi lo apa aja tuh yang bikin lo harus konsisten untuk meraih itu? Yang pasti salah satunya tadi yang gue bilang adalah ya gue latihan lagi sama pembalap yang skala dunia gitu, supaya gue tetap bisa mempertahankan gelar juara nasional gue tahun ini. Tapi ya alhamdulillah kan rally itu ada 2 disiplin nih, ada namanya sprint rally, ada juga namanya rally, which is biasanya itu rally panjang lah kayak kemarin di Banua atau di Toba itu ya. Kemarin. Nah, alhamdulillah tahun lalu 2025 kita bersama tim Toyota Gazoo Racing Indonesia bisa mengawinkan gelar juara nasional sprint maupun rally-nya. Jadi tahun ini harapannya pasti
gue tetap bisa mempertahankan gelar juara nasional tersebut. Alhamdulillah di seri 1 baik sprint dan seri 1-2 di rally kita berhasil menjadi yang terbaik. Itu merupakan tabungan yang bagus banget buat kita bisa mempertahankan gelar juara nasional kita tahun ini. Tapi memang persaingannya nggak bakalan mudah karena banyak pembalap-pembalap baru dengan mobil-mobil kencang-kencang semua menjadi saingan kita tahun ini. Oke, terus gimana perasaan lo, menurut lo sprint rally sama rally yang panjang itu buat lo sendiri gimana, lebih menarik mana tuh? Kalau sprint rally itu kan memang jarak pendek ya. Udah gitu kita cuma punya kesempatan 4 stage doang balapannya, di mana kalau namanya sprint rally itu udah dari awal kita harus gaspol 100% lah, karena kesempatannya itu untuk cari gap antara nomor 1, nomor 2, nomor 3 kadang-kadang bahkan cuma bedanya 0,0 detik doang. Jadi pada saat sprint rally itu punya keseruan sendiri, kita benar-benar attack 100%. All the way. Langsung fokus aja, langsung attack ya. Sampai SS4 attack 100%. Sedangkan kalau rally panjang menurut gue punya keseruan sendiri karena di situ kita banyak mainin strategi dimana pada kapan kita harus nge-push, kapan kita harus back off, karena rally panjang banyak kejadian yang bisa terjadi pada saat kita attack 100%. Kadang-kadang bisa accident, kadang-kadang mobil bisa rusak. Jadi memang di situ kita harus bisa punya strategi berbeda lah. Ada peringatan-peringatan juga dari tim ya, kayak misalnya jangan attack di sini gitu. Betul, kita kalau ngeliat untuk rally panjang, kalau misalnya ternyata gap kita jauh sama yang nomor 2, kita lebih calm down dikit Iya, takut bahaya malah nggak finish ya. Gitu. Jadi makanya dua-duanya seru. punya challenge-nya sendiri-sendiri. Oke, sekarang gue mau komentarin soal mobil yang lu pakai sekarang tuh, rally itu. Menurut lu gimana tuh mobil? Mobil ini gue dapetin 2 tahun yang lalu. Tahun lalu. Jadi baru gue pakai 2 tahun lah dengan sekarang. Nah, dulunya dari tahun 2022 semenjak gue bergabung sama Toyota, gue sama juga menggunakan GR Yaris, tapi 2022 ke 2024 itu namanya GR Yaris EP4. EP4 which is bedanya EP4 sama rally itu sebenarnya mirip-mirip sih mobilnya gitu. Cuman kalau EP4 itu dibangun biasanya di bengkel gitu. Jadi ada bengkel di New Zealand atau Australia gitu. Jadi satu bengkel lah yang ngebangun. Sedangkan kalau yang rally itu gua pakai sekarang itu kan memang dibangun oleh Toyota World Rally Team lah. Jadi proper banget mobil balapnya. Kalau EP4 itu disiapin satu engineer, kalau ini puluhan engineer mikirin gimana caranya mobil ini nggak boleh kalah. Gitu. Harusnya lebih perfect lah ya. Sangat jauh berbeda gitu. Ternyata setelah gue rasain mobil yang sekarang ini si GR Yaris Rally itu dari semua aspek lah. Menurut gue dari pengereman, udah gitu dari suspensi, karakteristik mobil memang benar-benar jauh berbeda dengan mobil yang kemarin gue pakai sebelumnya. Oke, jadi menurut lo nyaris tanpa celah nih yang kali ini? Yang kali ini alhamdulillah bisa dilihat dari resultnya, kita selalu unggul poin dan waktu ya. Yes. Oke, kita udah mulai di segmen akhir. Kita bakalan kasih trivia quiz ke Mas Rian Nirwan. Nah, ini susah-susah kan? Enggak dong, ini cepat lah. Ini paling 8 pertanyaan, dijawab dengan cepat aja. Biar penonton kita jadi lebih tahu. Oke. Pilih disetirin atau nyetir? Nyetir lagi. Rally atau touring car? Rally. Michael Schumacher atau Colin McRae? Michael Schumacher tuh. Jadi bisnismen atau pembalap? Jadi bisnismen supaya bisa balap. San Mori naik mobil klasik atau moge? San Mori mobil klasik. Sekarang lebih suka padel atau lari? Nggak pernah suka lari, jadi emang suka padel. Liburan pilihnya ke pantai atau ke pegunungan? Pegunungan, karena gue tinggal di pantai. Me time sama teman-teman apa keluarga? Me time sendirian lagi. Iya juga, me time sendirian. Liburan deh sama teman-teman sama keluarga? Liburan sama keluarga. Oke, Netflix atau PlayStation? Netflix sekarang. Oke, itu dia beberapa pertanyaan trivia quiz yang udah langsung dijawab lancar sama Mas Rian Nirwan. Semoga
rally kedepannya kembali menang lagi. Amin. Dan jadi juara nasional tahun ini. Amin. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini juga ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.